Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam permasalahan tarikh fikih Islam, yang mana kita sekarang di dalam mata pelajaran tarikh fikih Islam memakai kitab tarikh Tashri' Fiqhul Islam, yang mana pada kesempatan kemarin kita telah membahas pembukaan terhadap tarikh at-Tashri' wal Fiqhu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pensyariatan dan fikih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah menjelaskan pembukaannya, dan sekarang kita masuk ke dalam Tashri'ul Fiqhi, pensyariatan fikih pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja kita baca Al-Fiqhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusra' min indillahi ta'ala bihadit turuqit taliyah. Fikih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusra' disyariatkan dari Allah SWT dengan salah satu jalan di bawah ini. Ada tiga metodenya ada tiga. Yang pertama antariqil wahyi maksudnya itu dari wahyu, minallahi ta'ala bikalamin yutla. Jadi dari tariqatul wahyu, dari metode wahyu, penurunan wahyu dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bikalamin yutla, dengan perkataan Allah SWT yang dibaca. Maksudnya di sini Al-Qur'an, ditulis di sini maksudnya Al-Qur'an. Yang kedua, antariqil wahyi minallahi ta'ala ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dari jalan wahyu juga dari Allah SWT ala lisani Rasulillah, atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini yang dimaksud adalah hadis, karena kalau Al-Qur'an itu lafadznya dari Allah dan makna dari Allah, jadi makna dari Allah, lafadznya juga lafadz yang Allah sebutkan di dalam wahyu, benar-benar lafadz dari Allah, Jadi ada lafadz dan hurufnya itu dari Allah, itu Al-Qur'an. Akan tapi kalau hadis ada perbedaan. Kalau hadis maknanya dari Allah, akan tapi lafadznya lafadz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad yang membuat lafadznya, tapi maknanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya lafadznya juga wahyu, tapi maksudnya maknanya itu sesuai dari yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang ketiga, antariqi istihadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa iqraril wahyi lahu au tashihi hadzal istihad wa adama iqrarihi. Yang ketiga adalah dari istihad, istihad itu maksudnya pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa wahyu. Jadi Rasulullah juga pernah berpendapat tanpa sebelum diturunnya wahyu atau tanpa wahyu. Baiklah wahyu, jadi tapi wahyu tidak melarangnya. Jadi Allah pasti mengetahui apa pendapat Rasulnya di atas bumi, tapi Allah tidak menyanggah. Berarti di situ ada ikrar, ada penyetujuan wahyu terhadapnya. Jadi wahyu membetulkan pendapat Nabi atau tidak melarang pendapat Nabi. Maka di sini adalah bentuk penyetujuan Allah terhadap pendapat Rasulnya. Jadi di sini fikih bisa jadi dari
pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tashihi hadzal ijtihad wa adam ikrarihi, ya ikrarihi. Jadi atau pembetulan jadi turun wahyu tapi menunjukkan pembetulan atas ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adam ikrahi, atau tidak ada penyetujuannya. Itu kalau misalnya tidak kalau yang betul tapi tidak ada larangan, tapi juga tidak ada ikrar, itu juga menunjukkan bahwasanya pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disetujui oleh Allah. Karena kalau tidak disetujui pasti turun wahyu atas pelarangan atau penyalahan ijtihad tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim. Ya. Tidak ada dari seorang manusia ayyukallimahullah yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali itu adalah wahyu yang diturunkan, atau min wara'il hijab, atau dibicarakan langsung tapi dengan hijab. Maksudnya seperti Rasulullah saat Isra Mi'raj, seperti Nabi Musa ya saat di bukit, ya di atas bukit di Wadin Muqaddas Tuwa itu tidak melihat Allah, akan tapi hijab. Fayuha biiznihi, maka Allah maka dia diwahyukan dengan izin Allah, ma yasha, apa saja yang Allah kehendaki, innahu aliyun hakim, sesungguhnya Allah Maha tinggi. Jadi Allah berada di atas arsy dan Allah bisa mewahyukan kepada hambanya apa yang Allah kehendaki. Wal ulama fi ijtihadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhtalifun, fa ba'duhum yunkiruna al-ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu inna kulla ma yaf'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw yaquluhu innama huwa biwahyin min Allah ta'ala mustadillan biqauli jalla wa ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, wa biqauli jalla sana'uhu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di sini akan tapi di kalangan para ulama ahlu tarikh dan atau ahlu tafsir atau ulumul Quran itu berbeda pendapat atas bahwasanya apakah ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi bisa dijadikan sebagai tasyri'ul fikhi atau pensyariatan fikih. Maka berikhtilaf di dalamnya tentang ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ada yang berpendapat bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak berijtihad, akan tapi semua pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya dalil bahwasanya Allah berfirman wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan sesungguhnya Rasulullah itu tidak berkata kecuali itu adalah wahyu, ya, tidak berkata dengan hawa nafsu, tetapi beliau berkata dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan Allah SWT juga berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah, dan telah ada di tengah-tengah kalian, ya, di antara kalian maksudnya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, ya, contoh baik, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi siapa yang mengharap Allah dan hari akhir, ya, wa dzakarallaha katsiran, dan yang mengingat Allah dengan banyak. Itu dia, itu dalil mereka bahwasanya yang ijtihad Rasulullah itu juga termasuk wahyu, bukan itu tidak wahyu, ya, bukan keluar dari wahyu, tapi itu tetap wahyu. Jadi tidak ada nomor 3 di sini kalau menurut mereka. Jadi cuma ada 2. Dan pendapat Nabi itu, kalau misalnya Nabi berpendapat, maka itu masuk ke nomor 2. Itu adalah wahyu. Akan tapi dari thariqah hadis. Itu menurut sebagian para ulama, ya. Waqad bawa al-Bukhari rahimahullahu fi sahihihi
masyiran ila al-khilafi fi dzalik. Faqala babu makana Nabi sallallahu alaihi wasallam Babu makana Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alu mimma lam yanzil alaihi al-wahyi fayaqulu la adri aw lam yajib hatta yanzil alaihi al-wahyu walam yakul bi ra'yi wala qiyasin bi qaulihi ta'ala bima araqallah. Jadi di sini Imam Bukhari rahimahullah taala memberikan bab ya di dalam sahihnya, yaitu Sahih Bukhari, yaitu ashahul kitab ba'da kitabi lah, maksudnya sahih yang paling sahih kitab setelah kitab Rasul, setelah Al-Quran ya. Jadi yang paling sahih itu adalah kitab yang mengumpulkan tentang hadis Nabi Muhammad SAW dengan kesahihan ya. Jadi maksudnya semuanya sahih yang ada di dalam Sahih Bukhari. Jadi itu makanya para ulama memberikan julukan bahasanya itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Masyiran yang berada di dalam khilaf zalik, maksudnya berada di dalam perselisihan ulama tentang permasalahan ini, permasalahan istihad Rasul, bahwasanya beliau memberikan babu makana Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'al mimma lam yanzil alaihi wahyi fayaqul la adri aw lam yajib hatta yanzil alaihi wahyu wa lam yaqul bi ra'yi wala qiyasin bi qauli ta'ala bima araqallah ya. Jadi bab bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu yang tidak ada wahyu yang turun tentang itu, maka Rasulullah SAW menjawab tidak tahu, la adri. Aulam yajib akan, atau Nabi Muhammad tidak menjawabnya hatta yanzil, sampai menunggu sampai turunnya wahyu. Ketika turun wahyu baru dijawab. Walam yakul bi ra'yi wala qiyasin. Dan walam yakul bi ra'yi wala qiyasin, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata dengan ra'yu, dengan akal pikiran sendiri, atau dengan qiyas. Karena Allah SWT berfirman, wa ma bima araqallah, dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu, itu dia. Ini dalil. Jadi Imam Bukhari juga mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak beristihad, akan tapi itu adalah wahyu. Qala Ibnu Hajar, ya, kita lanjutkan. Hujjatun man qala innahu lam yasun syai'an illa bi amrin bahwa ala wajhain, imma bi wahyin yutla ala nasi wa imma bi risalatin anillahi an if'al kaza. Qaulullahu ta'ala wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata. Al ayat fal kitabu ma yutla wal hikmah as-sunnah wa huwa ma jaa bihi anillahi bi ghairi tilawah, ya, bi ghairi tilawah. Wa yu'ayyidu dzalika qauluhu fi qissatil
fi qisatil asif ya laqdiyanna bainakuma kitabau laqdiyanna bainakuma bi kitabillah ay bi wahyihi. Nah, di sini bahwasanya Ibnu Hajar ya Al-Asqalani juga mengatakan bahwasanya hujjah siapa yang mengatakan ya hujjah mereka yang mengatakan bahwasanya itu tidak istihad akan tapi itu juga wahyu, bahwasanya innahu lam yasun say'an illa bi amri, bahwasanya Rasulullah tidak pernah menyuruh sesuatu kecuali itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ala wajhain, dan itu adalah antara dua sisi. Imam biwahyin yutla lannas, bisa jadi itu adalah wahyu yang diturunkan, yang dibacakan kepada manusia, maksudnya Al-Quran. Wa imma birisalah, maksudnya ini yang dibacakan oleh Rasul kepada para sahabatnya, itu maksudnya kitabullah. Wa imma birisalah au birisalah, maksudnya sunnah ya. Seperti Allah SWT berfirman, wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah al-ayah. Fal kitab maksudnya Al-Quran, mayutla, wal hikmah sunnah. Hikmah di sini sunnah. Wa huwa ma jaa bihi anillah bi ghairi tilawah, dan itu adalah yang datang dari Allah tapi tanpa tilawah, tanpa ada pembacaan seperti Al-Quran, akan tapi langsung diturunkan ke hati Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengeluarkan hadis. Wa yu'ayyidu dzalik, dan yang mendukungnya adalah kisah Asif ya, laqdian, ketika Rasulullah menghukumi antara dua orang yang berselisih. Laqdiyanna bainakuma bi kitabillah, dan saya akan menghukum sesuatu atau memutuskan perkara antara kalian berdua dengan merujuk kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dengan wahyu. Jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak beristihad ya dengan wahyu, tidak beristihad dengan pendapat beliau sendiri, akan tapi Rasulullah mengatakan sesuai dengan apa yang wahyu diturunkan kepadanya. Waman qala bi anna Rasulullah yajtahidu fi ma lam yanzil alaihi fihi wahyi istadalla bil hawadis allati waqa'at wa ankara alaihi al-Qur'an istihaduhu ka istihadi fi usari badrin wa salatu alal munafiqina wa istighfar lahum. Kita lihat di sini footnote-nya. Ini istihad ya. Wa maka natu sunnah minal Quran ta'khudhu salasati ashkal. Nah, kita artikan dulu yang ini. Bahwasanya adapun mereka para ulama yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beristihad tanpa diturunkan wahyu, maka mereka itu berdalil dengan hadis-hadis ya, ada hadis-hadis yang sahih yang mana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan pendapat, akan tapi diingkari oleh Al-Qur'an ya. Diingkari oleh wahyu yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala ya, tentang istihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti tentang pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tawanan Badar ya, tawanan perang Badar, dan salat dan salawat kepada orang-orang munafik dan meminta ampunan kepada mereka. Nah, di sini jadi ketika kita ceritakan sedikit, ketika sudah dapat tawanan perang Badar, yaitu setelah perang Badar, jadi Rasulullah itu bermusyawarah kepada Abu Bakar dan Umar. Nah, maka Abu Bakar mengatakan bahwasanya lebih baik itu disuruh bayar aja jizyah, kemudian mereka dijadikan disuruh bayar aja kemudian dibebaskan, dan Umar bilang apa itu suruh bunuh tawanan perang Badar ini, karena mereka adalah orang-orang kafir yang menjadi musuh Allah.
Maka Rasulullah pada saat itu mengikuti pendapat Abu Bakar, yaitu suruh bayar jizyah dan dibebaskan. Akan tapi Allah SWT menentang itu di dalam kitabnya, ya, di dalam Al-Quran, ya, yang mana itu menyalahkan pendapat Rasulullah SAW dan membenarkan pendapat Umar, yaitu disuruh untuk membunuh, yaitu dibenarkan bahwasanya lebih baik untuk membunuh tawanan perang Badar ini. Kenapa? Karena mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya. Begitu juga ketika sholawat dan istighfar terhadap orang-orang munafik itu disalahkan. Kenapa? Karena orang-orang munafik adalah orang-orang yang sebenarnya itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan itu tempatnya di neraka. Nah, di sini, ya, dari hadis-hadis itu maka para ulama berpendapat bahwasanya ada istihad Rasulullah yang tanpa didasari dengan wahyu. Akan tapi wahyu turun, baik itu wahyu turun setelah itu, baik itu mengingkari terhadap pendapat Rasulullah SAW, atau wahyu turun membetulkan atau menyetujui pendapat Rasulullah SAW tersebut, ya. Itu dia. Jadi perselisihannya di antara dua itu, ya. Bisa dipahami kan? Kita lanjut. Pemakan nanti sunnah, dan kedudukan sunnah minal Quran ta'khudhu salasati ashkal, ya. Dan kedudukan sunnah, kedudukan hadis, sunnah itu hadis, ya, maksudnya. Dan kedudukan sunnah atau hadis terhadap Al-Quran ta'khudhu salasatu ashkal, menjadi tiga kedudukan, maksudnya tiga bentuk. Yang pertama, antakuna sunnah muwafiqatun, antakuna sunnah muwafiqatan lil Qur'ani, muwafiqatan lil Qur'ani min kulli wajhin, fata'ti bi hukmin syar'iyyin qad ja'a bihil Qur'an wa yakuna hadza min babit tawafuq. Jadi yang pertama, kedudukan sunnah terhadap Al-Quran, yaitu sunnah atau hadis adalah sebagai penyetujuan terhadap atau pendukung terhadap Al-Quran, ya. Ketika Al-Quran menetapkan suatu hukum, maka datang sunnah, ya, atau hadis, ya, dengan menyetujui hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran atau memperkuat hukum tersebut dari setiap wajah, ya, dari setiap wujuh, dari setiap sisi ayat Al-Quran tersebut. Maka sunnah ini datang, dalam sisi ini sunnah ini datang, ya, terhadap hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran sebelumnya. Wa yakunu hadza min babit tawafuq, dan ini adalah berada di dalam bab tawafuq, yaitu sama-sama setuju antara Al-Quran dan sunnah. Maksudnya sama, konteksnya sama, hukumnya sama, tidak ada penjelasan-penjelasan dari Al-Quran dan sunnah atau sebaliknya. Jadi sama-sama telah jelas, maksudnya hukumnya sama. Di Al-Quran menjelaskan ini, di sunnah menjelaskan ini, sama jelas. Itu maksudnya sama-sama tawafuk, sama berjalan lurus. Yang kedua, ya, kita baca dulu ini. Mungkin yang terakhir, antakuna bayanan lima ajmala fil Qur'ani wa tafsiran lahu, kal ahadis fi tafsili ahkami salawat wa kaifiyatiha, ya, wa kaifiyatiha wa adadiha wa awqatiha, idil Qur'ani jaa bil amri bis salati wa annaha maktubatun, ya, wa annaha maktubatun alal muslimin duna ayata'arrada li kaifiyatiha wa ahkamiha, wa hakadha fi siyam wa fi zakat, wa bayanati sunnah al amwal allati tuzakka wa
dira az-zakah wa kadzalikal hajja wa ahkamahu bayanathu as-sunnah. Wa kadzalikal hajju wa ahkamuhu bayanathu sunnah. Wa katsiru minal ahkami wa tashri'ati ja'ati sunnah bayanaha wa tafsili ma ajmala fil Qur'an bi sya'niha. Qala Allahu ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa qala jalla wa ala wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya. Ya, di sini bahwasanya yang kedua kalau tadi itu menyetujui ya atau sama dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, akan tapi yang kedua ini adalah sebagai penjelas terhadap sesuatu yang global di dalam Al-Qur'an. Jadi menafsirkan Al-Qur'an. Jadi hadis ini menafsirkan Al-Qur'an atau menjelaskan Al-Qur'an terhadap ayat-ayat yang itu masih global di dalam Al-Qur'an, maka ditafsir, diperinci di dalam hadis. Ya, seperti apa? Seperti hadis-hadis tentang hukum-hukum salat ya atau tata cara salat, jumlah salat, rakaatnya dan waktu-waktunya. Karena cuman di Al-Qur'an cuman waqimus shalah ya atau inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta, cuman begitu saja, tidak jelaskan waktunya kapan, tata caranya bagaimana, apa saja bacaan yang disebutkan, itu semuanya di dalam hadis. Al-Qur'an ja'a bi amri salat, maka Quran datang dengan perintah terhadap salat ya, dan bahwasanya itu adalah wajib terhadap muslimin tanpa menjelaskan apa mendatangkan kaifiatnya dan hukum-hukumnya, maka didatangkan atau dijelaskan di dalam hadis. Begitu juga di dalam siam ya. Begitu juga zakat ya, cuman diperintah saja di dalam Al-Qur'an tanpa dijelaskan terperincinya, maka perinciannya disebutkan di dalam hadis. Dan hadis menjelaskan tentang harta-harta yang harus dizakati ya, tentang mikdar apa ya, tentang mikdar, kemudian mikdar zakat, berapa harta yang harus dikeluarkan atau nisab-nisabnya ya, wa kadzalikal hajj ya. Maka di dalam as-sunnah, di dalam hadis itu disebutkan semuanya. Dan banyak di dalam hadis juga disebutkan hukum-hukum dan pencariatan yang dijelaskan di dalam sunnah. Wa tafsilu ma ajma, dan mentafsirkan apa yang menjadi suatu global di dalam Al-Qur'an, maka ditafsirkan di dalam hadis, diperinci. Itu dia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami menurunkan kepadamu zikra, yaitu Al-Qur'an, itu bayyana lin-nasi. Zikra ini maksudnya as-sunnah ya, untuk menjelaskan terhadap manusia apa yang diturunkan ilaihim, yaitu dari Al-Qur'an, menjelaskan. Jadi sunnah menjelaskan Al-Qur'an. Wa lahum yatafakkarun, dan semoga mereka berfikir. Wa qala jalla wa ala, dan Allah SWT juga berfirman, wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan tidaklah Allah menurunkan kitab kecuali menjelaskan menurunkan wahyu ya, menjelaskan terhadap apa yang diperselisihkan manusia atau apa yang diperselisihkan umat. Wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun, dan petunjuk dan kasih sayang terhadap mukmin. Jadi di sini Al-Qur'an dijelaskan oleh sunnah. Kemudian waktunya ya tinggal 1 menit lagi sudah ya, mungkin sampai sini saja yang dapat kita sampaikan. Pada kesempatan minggu depan kita
akan melanjutkan dari jim ini dan seterusnya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.